Kul huwallahu ahad huwa lafzun adaku min lafzi wahid. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz ahad itu lebih lebih dalam maknanya daripada menggunakan kata wahid. Jadi ahadun itu lebih dalam maknanya daripada menggunakan kata wahid. Kenapa? Karena ketika Allah menggunakan kata ahad memberikan tambahan makna la syai'a ghairuhu ma'ah. Tidak ada satupun yang berhak untuk diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Sayyid Qutb rahimahullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan, ada kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan bersumber dari Abu Sa'ad radhiyallahu an. Jadi ketika itu anna rajulan sami'a rajulan. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW itu mendengar sahabat yang lain. Coba jenengan cermati etika Imam Bukhari rahimahullah. Tidak menyebutkan nama. Ya. Jadi Al-Imam Bukhari rahimahullah itu ulama yang luar biasa menurut saya. Dari sisi etika. Saya ambil contoh. Ketika Imam Bukhari mengomentari seorang rawi yang lemah, ya, yang kemudian karena lemahnya baik disebabkan lemahnya hafalan atau karakternya kurang baik, gitu ya, atau suka berdusta, gitu kan, Imam Bukhari cuma mengatakan wasakata anhul Bukhari. Imam Bukhari tidak mengomentari orang ini sama sekali. Ini artinya rawi tersebut sudah ditolak oleh Imam Bukhari. Berbeda dengan Imam Ali Al-Madini rahimahullah, itu menyebutkan, tapi Imam Bukhari etikanya begitu. Sehingga dikatakan para ahli hadis, para ahli jarh wa ta'dil mengatakan wasakata anhul Bukhari. Bukhari mendiamkan orang ini. Artinya tidak mengambil riwayatnya. Nah, Al-Imam Bukhari rahimahullah mengutip konsep seperti ini mencermati kebiasaan sahabat. Jadi para sahabat itu tahu siapa dan siapa orangnya, pelakunya siapa, tapi tidak pernah disebutkan. Nah, kenapa sahabat begitu? Karena mengikuti Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ketika melihat sahabat berbuat atau memberikan komentar yang negatif, Rasulullah mengatakan ma balu qaumin yaf'alu hakadha wa hakadha. Kenapa terjadi pada satu kaum melakukan ini dan itu? Rasulullah tahu pelakunya, tapi beliau sembunyikan nama orangnya itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita belajar juga dari generasi terdahulu. Kita ini terkadang menyebutkan nama, begitu kan? Karena itu mestinya cukup inisial aja lah, fulan dan fulan, begitu. Tidak usah menyebut nama. Abu Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan anna rajulan sami'a rajulan. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW mendengarkan sahabatnya yaqra'u, membaca dan mengulang-ulang apa yang dibaca, Qul huwallahu ahad. Jadi ayat yang dibaca berulang-ulang itu adalah Qul huwallahu ahad. Yuraddiduha. Jadi surat Al-Ikhlas itu terus diulang-ulang. Falamma asbaha, ketika keesokan harinya, jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini yang mendengar sahabatnya membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang mendatangi Rasul.
Fadzakara dzalikalah. Kemudian sahabat ini menuturkan apa yang dia dengar dari sahabat yang lain itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang diriku ada di tangan Allah, innaha la ta'dil thulutsal Qur'an, bahwa surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Karena itu sahabat mengulang-ulangi. Tapi ini jangan difahami Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita sudah baca 3 kali berarti khatam Quran, betul? Tidak begitu gitu ya. Ya. Jadi Imam Bukhari mengutip kejadian ini kepada kita semua. Yang menunjukkan bahwa surat Al-Ikhlas itu memiliki keistimewaan, yaitu setara dengan sepertiga Al-Quran. Terkait dengan ini kita baca sebentar. Saya kutip dari Mukhtasar Tafsir Mim Maqasidis Surah. Jadi termasuk tujuan Allah menghadirkan surat Al-Ikhlas itu adalah tafarrudullahi ta'ala bil uluhiyah, ingin menunjukkan kepada kita kemahatunggalnya Allah, kemahaesaan Allah dalam sisi uluhiyah, ya. Wal kamal, Allah zat yang maha sempurna. Wa tanazzuhihi minal walad wal walid wan nadhir, sekaligus mensucikan Allah atau menjauhkan Allah dari tuduhan bahwa Allah punya anak, punya ayah, ataupun punya sekutu. Jadi tujuan yang Allah hadirkan dari surat Al-Ikhlas ini di sini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika ayat ini turun ditujukan kepada Rasulullah SAW, qul, jadi perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahad, Allah itu ahad, ya. Ahad di sini maknanya bahwa annahul kamil fi jami'i sifatihi, Allah itu sempurna dalam seluruh sifatnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya. Memiliki sifat yang sempurna. Begitu juga af'aluhu, seluruh fi'il-fi'il Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu adalah baik, ya. Saya ingin penjelasan di sini. Saya kutip dari Said Qutb kembali. Fa idza istaqarra hadzal tafsir, kalau pemahaman kita bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya, baik sifat zatiyah atau fi'liyahnya, wa wadhaha hadzal tasawwur, kemudian gambaran ini jelas bagi kita, khalasal qalbu min kulli ghasyiatin wa min kulli syaibatin, maka hati kita itu akan murni, terbebas dari segala macam yang akan merusak keyakinan kita, ya. Kita ambil contoh pada saat peristiwa perang Badar, gitu. Pada saat peristiwa perang Badar itu kalau kita cermati jumlah, dari sisi jumlah kaum muslimin itu menurut sejarawan ada yang mengatakan 313, maksimal 319, sedang kekuatan musuh itu 1000 orang, berarti 3:1. Itu yang pertama dari sisi jumlah. Yang kedua dari sisi peralatan.
peralatan perang para sahabat ala kadarnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pertama memerintahkan untuk menghadang kafilah dagang musyrikin yang tiba dari Syam menuju Mekah. Namanya menghadang, jadi tidak membawa peralatan perang yang cukup. Itu. Buktinya apa? Ada sahabat ketika berada di medan perang di perang Badar itu menghadap Rasul, tidak punya pedang. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Diambilkan pelepah kurma. Jadi kalau kita kecil dulu dari pelepah pisang itu gitu, dibuat pedangan. Lah sahabat itu dibuatkan dari pelepah kurma itu. Kata Rasulullah, kamu berperang dengan ini. Kemudian mereka peralatan lengkap, ada baju besi, ada pedangnya, begitu kan? Bahkan ada yang menunggang kuda. Tapi apa kata Allah? Waman nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan itu kecuali datangnya dari Allah. Gitu. Ketika itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Penjelasan ini. Allahus Samad. Allah tempatnya menggantungkan seluruh cita-cita kita. Harapan itu hanya kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita beraktivitas amal itu menginginkan harapan, pujian dari manusia, selesai, kita putus asa. Kapan? Ketika kita tidak mendapatkan itu. Tapi kalau kemudian semangat kita adalah investasi akhirat, maka tidak ada yang membuat kita putus asa. Ada di antara masyayikh kita di Madinah waktu itu kajian Pak di Masjid Nabawi. Itu muridnya cuma satu orang. Dia yang membaca, kemudian disyarah oleh syekhnya, satu orang. Tapi terus saja dilakukan. Padahal beliau profesor. Profesor. Hanya satu orang. Terus apa yang memotivasi beliau ketika kita bertanya? Meskipun satu orang terus kajian itu berlangsung, jawabannya sederhana. Setiap majelis ilmu itu dihadiri oleh para malaikat. Para malaikat, dan malaikat itulah yang nanti memintakan ampunan untuk kita. Karena itu kata dia, manusia hanya satu orang, tapi malaikat berapa yang hadir menyaksikan aktivitas kita. Jadi itu. Kembali kepada peristiwa perang Badar. Ketika kemudian membawa peralatan alat pedang apa adanya, apa yang dilakukan oleh Rasul? Ketika Allah menyatakan waman nasru illa min indillah, Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk istirahat. Para sahabat istirahat. Kenapa? Dari Madinah menuju Badar kurang lebih 180 km. Kalau saat ini kita naik bis itu 4 jam. Kenapa? Jalannya memang naik turun, berbukit menuju Badar itu, sehingga butuh waktu sekitar 4 jam. Tidak bisa kita bayangkan para sahabat waktu itu belum ada pembuat jalan gitu, sehingga terus berjalan. Bahkan di antara sahabat Rasulullah SAW itu sandalnya rusak Pak. Sandalnya rusak, yang tersisa apa? Duri-duri menancap di kaki beliau. Duri-duri menancap di kaki-kakinya. Ketika itulah kemudian Rasulullah meminta kepada mereka untuk istirahat, untuk tidur di waktu malam. Kemudian siapa yang jaga malam? Rasulullah SAW. Jadi sahabat sedang tidur terlelap karena perjalanan beberapa hari, capek gitu kan Kemudian setelah itu panas, Rasulullah minta Allah turunkan hujan. Ketika lelah kemudian kehujanan, kira-kira tidurnya angler. Sahabat begitu, nyenyak banget.
Ketika para sahabat menikmati istirahatnya, Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah, melaksanakan salat dan kemudian berdoa. Karena itu Allah menyatakan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah kata Allah, ittastaghitsuna rabbakum, ketika kalian beristighatsah, meminta kepada Allah yang di luar kemampuan kalian, fastajaba lakum, Allah mengijabai untuk kalian, kemudian menghadirkan pasukan sebanyak 1000 pasukan dari kalangan malaikat. Tidak terlihat. Ketika itu sahabat menggunakan pedang yang terbuat dari pelepah kurma, ya mati itu, ya mati juga musuh-musuhnya. Ketika itu Allah menyatakan, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kalian melepaskan pukulan, ya, dengan pedangnya di saat kalian melepaskan pukulan dan tepat sasaran itu, kecuali Allah yang menyebabkan tepatnya pukulan itu. Ini kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena athiqah binasrillah, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama berkenaan dengan Allahus Samad. Contoh yang kedua, pada saat peristiwa perang Badar, perang Ahzab, perang Ahzab, atau yang diistilahkan dengan perang Khandaq. Perang Khandaq itu kalau bahasa tahun 91-an itu perang multinasional. Ingat penyerangan Irak terhadap Kuwait, gitu. Kemudian beberapa pasukan berkumpul begitu ya. Jadi multinasional itu berkumpul. Begitu juga perang Ahzab. Quraisy dari Mekah, Bani Ghatafan, Bani Sulaim, Bani Asad, Bani Ghifar, kemudian Khuza'ah, Bani Bakar, itu semuanya berkumpul membuat sebuah kekuatan yang jumlahnya cukup tinggi, cukup besar. Karena jumlah kaum muslimin kan sekitar 3.000-an orang, jumlah mereka lebih dari itu. Tapi akhirnya pada saat peristiwa perang Ahzab itu, satu sisi ini pasukan koalisi ini dari luar, kemudian di dalam Madinah ada pasukan yang memperkuat mereka. Siapa? Munafikun dan Yahudi. Jadi kalau ibaratnya Rasulullah SAW ini di tengah, Rasulullah di sini pasukan musyrikin, pasukan dari Ghatafan, semua. Di dalam Madinah sendiri itu ada komunitas munafik, gitu. Kemudian ada komunitas Yahudi yang membantu kekuatan musyrikin. Coba. Jadi kondisi Rasulullah ini genting dengan para sahabat, genting. Kenapa? Yahudi tahu betul kondisi Madinah, kemana tempat mereka berlari dan kemana mereka tempat berlindung. Itu tahu betul kekuatan. Karena itu subhanallah, para sahabat sempat mengkhawatirkan tentang keselamatan para muslimah dan keselamatan anak-anak mereka yang ada di Madinah, gitu kan. Di saat Rasulullah sedang menyusun pasukan berhadapan dengan kekuatan besar, ada kekuatan yang mengancam keselamatan muslimah dan anak-anak yang ada di Madinah. Siapa itu? Yahudi dan munafikun. Dan ternyata betul, orang-orang Yahudi mengirim utusan untuk mencari tempat di mana tempat berkumpulnya wanita muslimah dan anak-anak para sahabat itu. Coba jenengan bayangan kalau dalam kondisi perang, kemudian mereka menyusup menyerang kaum muslimin, kira-kira yang di Khandaq itu terbelah enggak pikirannya? Terpecah, Pak. Satu sisi mengamankan Madinah, satu sisi mengamankan agar tidak terjadi pembantaian terhadap kaum muslimin yang ada di Khandaq. Itu kondisinya.
Tetapi subhanallah, Allah menghadirkan sosok wanita muslimah, ya, sosok wanita muslimah ketika mendapati ada orang Yahudi yang masuk ke dalam ke kota Madinah mencari, mengumpulkan informasi tentang posisi para muslimah dan anak-anak di Madinah, yaitu Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah ini langsung mengambil kayu, yang kemudian kayu itu digunakan untuk memukul kepala si mata-mata tadi. Karena terpukul kepalanya, secara otomatis berakhir hidupnya, mati di situ. Melihat kondisi utusan, apa istilahnya, intelnya Yahudi itu terbunuh, tidak kembali, membuat orang-orang Yahudi berpikir ulang. Berarti Madinah masih aman, begitu. Dalam kondisi demikian, Rasulullah SAW terus memotivasi para sahabat, karena musim dingin, Bapak Ibu sekalian. Jadi perang Khandaq itu terjadi di musim dingin. Kita tidak bisa bayangkan. Pengalaman kami di Madinah, ketika musim dingin, seluruh ruangan kamar AC otomatis tidak nyala, yang dipakai adalah heater, penghangat ruangan. Kemudian yang kedua, jendela-jendela itu ditutup. Itu pun kita di Madinah pakai kaos kaki, pakai khuf, pakai training gitu. Kemudian pakai celana, pakai sarung, pakai selimut, pakai jaket. Itu musim dingin. Lah kita membayangkan bagaimana sahabat yang waktu itu seperti sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Jadi ada si antara sahabat diminta oleh Rasul di luar untuk bersama Rasulullah SAW melihat perkembangan musuh. Jadi jaga, ronda, satu persatu mengundurkan diri dari Rasulullah SAW. Tinggal beberapa orang, diantaranya adalah Hudzaifah. Ketika kemudian melihat yang lain mundur, Hudzaifah itu sudah gemeter, Pak, karena kedinginan. Dan saat itu musim paceklik, musim dingin, paceklik. Sahabat itu hanya makan 7 butir kurma, itu dimakan untuk pagi dan malamnya. Kita Bapak Ibu sekalian, tadi 1 piring lontong itu mungkin nanti malam masih bangun lagi, karena lontong itu dari sedikit menjadi, kan banyak kandungan airnya gitu. Sama orang Jawa, kita itu kan sudah makan nasi? Belum, tadi makan lontong. Gitu. Sahabat radhiyallahu an kondisi seperti itu. Dan itu di bulan puasa, Pak. Jadi Masya Allah itu. Makanya nanti mudah-mudahan jenengan bisa umroh bersama gitu ya. Nanti kita tunjukkan ini loh terjadinya perang Khandaq. Begitu. Ngeri, Pak, kondisinya. Lah, ketika musim dingin, para sahabat juga dalam kondisi sulit. Tiba-tiba muncullah seorang Nu'aim bin Mas'ud. Jadi para sahabat bersama Rasul, termasuk Hudzaifah itu, ya, bersama Rasulullah memperbanyak, mendekatkan hubungan komunikasi dengan Allah. Kemudian Allah hadirkan Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu an itu dari Bani Ghatafan, yang pada saat keberangkatan perang jumlah mereka 300 orang dari Bani Ghatafan, mensupport kekuatan musyrikin Mekah. Tapi Nu'aim ini masuk. Ini sudah ada? Belum. Ketika Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu an datang menyatakan kepada Rasul masuk Islam. Coba. Setelah dia menyatakan diri masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Bangsaku Bani Ghatafan tidak tahu kalau saya masuk Islam, termasuk sekutuku, sekutu Bani Ghatafan, yaitu Bani Quraidah, tidak tahu kalau saya masuk Islam. Perintahkanlah kepadaku wahai Rasulullah SAW untuk aku berbuat demi kemenangan agama Allah.
Ini belum sholat Pak, belum diajari wudhu, belum diajari sholat. Tapi anehnya sahabat menyatakan diri masuk Islam. Setelah itu kemudian apa yang saya bisa persembahkan untuk Islam? Itu luar biasa Nu'aim bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Nu'aim, kunta wahdah, Anda ini seorang, begitu kan? Tapi lakukanlah, ya, lakukanlah apa saja. Fa innal harba khud'ah. Perang itu strategi. Perang itu adalah ada strategi, ada ada ya makar, ada siasat, begitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Nu'aim bin Mas'ud mendatangi Yahudi. Wahai Yahudi, Anda tahu saya adalah Ghatafan, itu sekutu Anda. Tapi ketahuilah, saya pernah mendengar, saya telah mendengar bahwa Quraisy itu nanti ketika mereka menang dalam perang Ahzab ini, Anda belum tentu mendapatkan bagian ghanimah dari bagian rampasan yang didapati oleh Quraisy, belum tentu. Terus bagaimana usulan Anda? Usulan saya, ketika orang Quraisy datang, maka Anda harus minta jaminan. Apa jaminannya? Seandainya memperoleh kemenangan, kami mendapatkan bagian. Kalau seandainya kalah, kemudian kami diserang, orang musyrikin harus membantu. Karena itu sebagai jaminannya, tokoh-tokoh musyrikin harus berada di benteng Yahudi, di kemahnya Yahudi. Katanya, sodaq, Anda bagus, ide Anda cerdas, wahai Mas'ud, Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud kemudian datangi musyrikin, orang kufar Quraisy. Wahai orang ma'asyiral Quraisy, Anda tahu bagaimana Ghatafan sekutu Anda dalam memerangi Muhammad. Ya, saya mendengar Yahudi, bahasanya saya mendengar Pak, kan mendengar juga dari Yahudi bahwa Yahudi itu tidak akan terlibat perang bersama Anda kalau tidak Anda memberikan jaminan. Akhirnya kalau tidak percaya, uji. Betul. Akhirnya tokoh-tokoh musyrikin menemui utusan, mengirim utusan bertemu kepada Yahudi. Ketika bertemu dengan Yahudi, sama ternyata jawabannya. Oh, kalau begitu Nu'aim benar, informasi yang disampaikan Nu'aim benar. Nah, karena itu ayo kita berperang pada hari Sabtu. Yahudi tidak mau berperang pada hari Sabtu, gitu kan? Nah, akhirnya karena tidak mau, kemudian ini azan, kita lanjutkan lagi. Kembali kepada kisah tadi ya sekalian. Setelah Nu'aim ibn Mas'ud radhiyallahu an itu menemui tokoh-tokoh musyrikin, kemudian dan mereka menerima idenya, datang juga kepada Ghatafan, kaumnya, menyampaikan apa yang juga dia dengar dari Yahudi. Setelah kehadiran itu, kemudian musyrikin kan mengirim utusan untuk memastikan informasi, dan ternyata apa yang disampaikan Nu'aim bin Mas'ud itu benar. Akhirnya apa yang terjadi? Yahudi menarik diri dari keterlibatan di perang Ahzab. Mereka tinggal di benteng-benteng mereka. Musyrikin akhirnya malam itu meninggalkan Madinah. Setelah mengepung 25 hari di Madinah, coba berapa kerugian, gitu? Ghatafan meninggalkan Madinah, sudah semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak terjadi peperangan, dan kaum muslimin memperoleh kemenangan karena Allah menghadirkan sosok Nu'aim bin Mas'ud. Tapi ada sisi menarik dari kisah itu adalah, dari kejadian itu, bahwa sahabat Abdullah bin Rawahah itu menyampaikan begini, kita ini berperang itu bukan karena jumlah,
bukan karena kekuatan musuh, tapi kita berperang demi memuliakan agama kita ini yang telah memuliakan kita dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi motivasinya itu luar biasa ibu sekalian. Ini contoh. Jadi pengertian Allahus Samad itu di situ. Jadi bergantung betul kepada Allah. Nah, kita ambil contoh lain. Dalam hal ini adalah peristiwa pada saat Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Pada saat Sulhul Hudaybiyah itu kaum muslimin pun sama. Ya. Tetap yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sempat di tengah perjalanan itu terjadi ganjalan. Jadi Rasulullah dan para sahabat berkomitmen untuk berangkat ke Mekah dalam rangka melaksanakan umroh, dan itu sudah menempuh 417 km. 418, mohon maaf. Karena disampai di Kudaid. Kudaid ke Mekah itu 8 km. Jadi sudah dekat. Tapi ketika di Kudaid ternyata hasil perundingan mereka harus membatalkan ibadah umrohnya. 418 kilo sudah dijalani, ada yang mengendarai kuda, ada yang jalan kaki. Begitu kan? 400 km Pak. Insya Allah di antara kita belum ada yang menempuh perjalanan kaki sejauh 417 km. Kalau setiap hari mungkin 5 kilo tapi beribu berapa tahun. Ini sahabat dan bersama Rasulullah SAW. Tapi ketika kemudian sampai di Hudaybiyah, kemudian terjadi kesepakatan dibatalkan ini, umrohnya harus batal. Di antara sahabat kan ada yang tidak mau membatalkan. Ketika Rasulullah memerintahkan ayo semuanya membatalkan ihramnya dan menyembelih dam, tidak ada Pak masih. Sampai Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada istrinya, kata istrinya, ya Rasulullah tidak usah dengan lisan. Rasulullah keluar dari kemah, cukur, kemudian sembelih dam, selesai. Nah, ketika Rasulullah menyembelih dam, kemudian cukur, kemudian menyembelih dam, para sahabat baru melaksanakan. Kan sempat terjadi ketidakpercayaan. Kalau boleh dikatakan dengan bahasa itu, Umar kan bertanya, Abu Bakar, kita ini dalam kondisi benar, tapi kenapa kita mengalah, gitu kan? Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, itu Rasulullah yang tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Setelah itu Allah hadirkan kemenangan kan Pak. Apa itu? Peristiwa Fathu Makkah. Jadi pada tahun ke-6 Sulhul Hudaybiyah, tahun ke-7 Umratul Qadha, melaksanakan umroh. Pada saat umroh ini maksud saya mengharap itu hanya kepada Allah. Pada saat melaksanakan Umratul Qadha, ternyata orang-orang musyrikin itu pada berlarian. Ada di gunung-gunung, ada di rumah mereka yang rumahnya tingkat, melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ternyata Rasulullah melaksanakan tawaf. Ketika tawaf itu putaran 1, 2, 3 lari-lari kecil dengan menunjukkan begitu ya, diikuti lebih dari 1.800 sahabat umroh. Kemudian setelah itu tinggal di Mekah selama 3 hari. Tinggalnya Rasulullah di Mekah selama 3 hari menjadi sebab tidak ada satu rumah pun di Mekah kecuali di antara anggota rumah itu sudah masuk Islam setelah Umratul Qadha. Karena itu pada saat tahun ke-8 Hijriah melaksanakan Fathu Makkah, itu 10.000 pasukan. Berapa tahun Sulhul Hudaybiyah menuju Fathu Makkah? 2 tahun Pak. Dari 1.600 menjadi 10.000. Itu jumlahnya kan cepat. Nah, terkait dengan peristiwa
Fathu Makkah itu ada hal yang menarik untuk kita cermati, bagaimana begitu yakinnya para sahabat dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Sulh Hudaybiyah, inna fatahna laka fatham mubina. Apa yang dilakukan oleh Rasul ini yang perlu kita teladani. Jadi Rasulullah SAW ketika sampai di Usfan itu 7 barid ya sebelum Mekah. Rasulullah dengan para sahabat sampai di situ, minta Rasulullah mengatakan seluruhnya menyalakan, bahasa kita oncor. Perso oncor ya. Seluruh sahabat menyalakan oncornya itu 10.000 dengan sehingga apinya tinggi. Akhirnya Abu Sufyan, Ikrimah, Abu Sufyan bin Harb, anaknya Ikrimah itu melihat kekuatan kaum muslim seperti itu, takut Pak. Muncul rasa takut, tidak percaya diri untuk menghadang kekuatan Rasulullah SAW. Jadi yang saya maksudkan dari sini bahwa Allahus Samad, Allah adalah tempat kita menggantungkan. Karena itu saya kutip penjelasan dari Sayyid Qutb rahimahullah, bahwa yang kita ambil dari peristiwa dari surat Al-Ikhlas ini, yang pertama, al-ibadah lillah. Aktivitas ibadah kita lakukan itu hanya untuk Allah. Dan itulah yang kita ikrarkan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar kita Pak, seluruh aktivitas kita itu untuk Allah. Karena itu jangan pernah kita berharap mendapatkan dari manusia. Kalau kita mengharapkan dari manusia, kita akan mengakhiri aktivitas itu, kebaikan itu. Yang kedua, al-iltija ilallah. Jadi kalau beribadah tadi hanya karena Allah, maka ketika kita dalam kondisi berharap atau merasakan dalam kondisi rasa takut, ketika kita dalam kondisi lapang ataupun ketika dalam kondisi sulit, ketika sedang bergelimang dengan nikmat atau sedang kesulitan, al-iltija'u ilallah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berharap. Ini yang perlu kita catat. Jadi al-iltija ilallah, hanya kepada Allah kita berharap. Kemudian yang ketiga, at-talaqi anillah. Jadi kita menggali sumber, baik itu keyakinan, at-tasawur, cara kita berpikir, kemudian berkenaan dengan nilai-nilai, sistem, ya, etika, itu semuanya sumbernya dari Allah, ya. Jadi nilai-nilai itu kita ambil itu dari Allah. Jenengan cermati Ibu sekalian, yang sempat saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika Rasulullah hijrah gitu, sampai di Kuba, aktivitas yang dibangun masjid, yeah. Sampai di Madinah, aktivitas yang dibangun masjid. Itu kalau saya boleh mencermati, masjid itu tempat pembentukan karakter kita. Jadi pembentukan karakter kita itu di masjid. Tapi coba jenengan cermati, setelah bangun masjid, aktivitas yang dilakukan Rasul apa? Membangun sentra ekonomi, pasar Pak. Jadi kalau jenengan nanti ke Madinah, dari pintu ke-6 Babus Salam itu mojok ke sisi kanan, di sana ada pasar kurma. Tapi sebelum pasar kurma itu ada Masjid Ali. Di sekitar situlah Rasulullah membangun pusat ekonomi umat. Jadi setelah masjid yang menjadi tempat pembentukan karakter, ujian terhadap pembentukan karakter itu di pasar.
gitu, di pasar. Berarti nanti setelah masjid ini selesai harus buat sentra ekonomi. Enggak, Pak. Untuk apa? Ujian dari sektor. Enggak, ekonomi kan macam-macam, gitu. Saya sempat berpikir begini dalam perjalanan. Kan saya kadang karena sendirian gitu kan, dalam perjalanan kadang mikir, kenapa beberapa bisnis yang dikelola oleh jamaah pengajian itu rata-rata tidak mencapai maksimal. Jualan bakso tidak maksimal, pentol pun juga tidak maksimal, cilok tidak maksimal. Sehingga kemudian temennya jual madu juga, gitu, begitu kan? Nah, saya kemudian coba mencermati dari beberapa hal yang menarik. Biasanya adalah karena kita cara berjualannya kurang pas. Jadi karena itu ketika kita bisnis yang harus dilihat adalah satu, yang kita bidik dengan bisnis kita itu siapa yang kita bidik, itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan yang kita berikan itu apa, kelebihannya apa. Kalau jual, mohon maaf, tahu apa itu, crispy atau apa itu istilahnya, nggih, sana ada jual, sana jual, tapi apa yang kita jual itu, maksud saya apa kelebihannya, itu harus. Yang ketiga adalah layanan, termasuk tampilan penjual. Coba jenengan cermati di beberapa tempat, ada seorang pedagang sayur ketika jualan dengan pakaian itu tidak laku. Giliran kemudian dagang sayur pakai dasi, pakai baju seperti pegawai negeri, itu laris. Rambutnya disisir, tampilan pakai pengharum, berangkat itu jualan sayur. Kenapa? Karena dia dengan saya menjual melayani, begitu. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian bagaimana, jadi kalau pelayanan termasuk kecepatan kita dan lainnya. Dan yang mestinya yang menjadi perhatian juga adalah tentang kehalalan produk kita. Saya sampaikan ketika ngisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Jember itu, Universitas Jember beberapa waktu yang lalu. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya coba keliling waktu di Jember itu. Di depan UNED, kampus UNED itu ada kurang lebih 180 penjual makanan yang bahan bakunya ayam. Itu Pak. Ketika saya melihat di situ ada potensi yang luar biasa. Satu, karena rata-rata mohon maaf, ini kan sering terjadi di beberapa tempat, khususnya kalau sudah rame, kalau yang saya pernah di Jakarta waktu itu banyak ayam, kemudian sudah kondisi tele-tele itu yang nyembelih satu orang, dipegang, srek, puklek, ceklek gitu, dilemparkan. Itu sering terjadi. Nah, artinya apa? Ini peluang ketika kita jualan, yang kita jual satu, pasti kehalalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita higienis, kita jaga kebersihannya. Kemudian yang ketiga, kemasan itu harus menarik. Jadi ini contoh gitu. Nah, kembali kepada kenapa? Talaki anillah. Karena sumber pengetahuan, sumber ekonomi, sumber keyakinan, undang-undang, etika itu semua harus dipastikan dari Allah. Yang berikutnya, at-taharruk wal amal lillah. Seluruh aktivitas kita, pergerakan kita itu karena Allah. Nah, disinilah kemudian ungkapannya menarik. Min ajli hadza kullih kanat da'watul ula qasiratan ala takriri haqiqati tauhid. Karena urgensinya ini semua, maka selama fase dakwah Makkiyah Rasulullah fokus untuk penanaman
keyakinan. Li'anna tauhid fi hadis surah, karena keyakinan yang benar, aqidatun lidhamir, itu akan tertancap dalam sanubari, wa tasirul wujud wa manhajil haya lil haya. Kalau sudah menjadi keyakinan kita, seluruh pergerakan kita itu adalah untuk Allah, sumbernya harus berasal dari Allah. Ketika ada masalah, kembali hanya kepada Allah, dan aktivitas ibadah secara umum untuk Allah. Kalau ini sudah tertanam dalam benak kita, maka seluruh aktivitas kita itu menjadi pengijawantahan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Terakhir para jamaah sekalian, kemudian Allah menyatakan setelah Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, pengertiannya adalah fahaqiqatullah thabitatun abadiyah. Bari Allah itu zat yang sempurna, yang sifatnya adalah sempurna dari seluruh aktivitas, dan tidak ada yang bisa setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Masih ada waktu beberapa saat, barangkali di antara jamaah perlu mendiskusikan, saya berikan kesempatan. Monggo. Nggih. Monggo. Saya berikan kesempatan untuk berdiskusi. Ya. Kalau tidak ada, saya akan monggo. Ya. Boleh dibaca berulang-ulang di dalam surat. Ya. Jadi dibaca berulang-ulang itu maksudnya satu rakaat, rakaat satu qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad, begitu. Ini ya doa. Rakaat kedua, satu rakaat itu bisa dibaca 3 kali berapa? Nah, kalau yang pernah kita jumpai adalah seperti contoh nggih. Pada saat Qiyamul Ramadan, Syekh Su'ud Suraim waktu itu malam 21 Ramadan itu membaca Al-Fatihah. Jadi ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, begitu ya. Terus diulangi lagi, beliau mengulangi Ar-Rahmanir Rahim, itu berhenti beberapa saat. Ketika mengucapkan Malik Yaumiddin, mau membaca itu beliau terhenti, terisa-isa. Ketika menyatakan Ar-Rahmanir Rahim, ya kan, menetapkan sifat kasih sayang Allah, gitu kan. Kasih sayang Allah luar biasa Pak kepada kita, gitu. Kita terkadang, mohon maaf, melakukan aktivitas dosa, meskipun yang tahu kita, gitu, yang tahu kita melakukan dosa itu kita. Tapi sayangnya Allah, ketika kita melakukan perbuatan dosa, Allah tidak langsung menghukum kita, gitu, tidak langsung menghukum kita. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Allah menyatakan dalam hadits qudsi, rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku lebih mendahului daripada kemarahan Allah. Berbeda dengan kita Pak, kita beda. Kita dengan anak kita itu kadang Masya Allah iya, jadi kalau dengan anak kita itu sedikit langsung muntap gitu kita. Allah mboten. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah memberi kita bermaksiat kepada Allah, Allah itu tidak langsung menghukum kita dengan organ tubuh kita dikurangi umpamanya, mboten. Ya, jadi itu kasih sayang Allah. Jadi ketika Syekh Su'ud Suraim Ar-Rahmanir Rahim gitu, itu berhenti beliau karena mengingat kasih sayang Allah. Dan itulah makna tadabbur. Jadi kenapa kita belum begitu, kadang kehusukan kita belum maksimal, itu karena memang belum
belum banyak yang kita serap dari makna-makna itu, kasih sayang Allah. Termasuk kita kadang menunda-nunda sholat kan nggih, karena aktivitas, atau ketika kita sholat kemudian segera tidak berhenti sejenak berzikir kepada Allah, segera, khususnya para pecinta sepak bola. Selesai, waduh, nih Atletico Madrid, nah, itu zikirnya tidak lama, waduh, ntar lagi Manchester umpamanya, persiapan sampai nyiapkan kopi itu disiapkan Pak, makan rendang disiapkan, giliran kita sholat Allah manggil kita cepet. Tapi itu pun Allah masih menganugerahkan rezeki pada kita, rezeki kita ditambah, kemudian aktivitas kebaikan, Masya Allah, Allah tambahkan. Itulah makna Ar-Rahman. Jadi mengulang-ulang tardid kalimah itu boleh, tapi itu usahakan dalam kondisi dalam sendiri umpamanya nggih. Tapi kalau jenengan banyak jamaah kemudian di situ ada anak kecil, jangan diulang-ulang Pak. Seperti kasusnya Mu'adz bin Jabal, kan ada sahabat yang menarik diri dari sholat. Kenapa? Panjang membaca imam, menjaga suratnya itu. Jadi begitu nggih. Cekap monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi begini Bapak sekalian, sumber ekonomi terbesar, kalau jenengan, kita ambil contoh 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dari 10 sahabat Rasul ini 9-nya pedagang, jadi hanya 1. Dan diantaranya menjelaskan bahwa 90% sumber ekonomi itu di aktivitas dagang. Berarti yang 10% itu diperebutkan bidang jasa. Yang lain itu dagang. Itu sumber ekonomi terbesar. Para sahabat 9 yang dijamin masuk surga itu semua pedagang. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman, gitu kan? Umar, ini rata-rata pedagang. Nah, ini artinya apa? Sebentar, saya tambahkan sedikit. Buktinya pada sumber ekonomi itu Allah menyatakan fa idza qudziyatis salatu fantashiru. Tapi sebelumnya kalau sudah dipanggil, hentikan aktivitas dagang. Ini kan memberikan informasi itu yang pertama. Dasar yang kedua, Allah menggunakan innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah melakukan transaksi jual beli dengan orang mukmin. Apa transaksinya, jual belinya? Allah sebagai pembeli, kita sebagai penjual. Barang yang kita jual adalah iman, diri dan jiwa harta kita. Harganya surga. Itu Allah menggunakan innallaha ashtara. Jadi menggunakan istilah jual beli. Yang ketiga, dalam surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin. Itu semua menggunakan tijarah. Ini memberikan informasi tambahan yang keempat, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini artinya memberikan informasi sumber ekonomi terbesar itu di situ. Karena itu berarti masjid itu pembentukan karakternya, ujiannya bagaimana ketika bisnis. Makanya kalau di masa Khalifah Umar tidak boleh terlibat dalam dunia bisnis kecuali mengenal fikih-fikih jual beli. Gitu? Harus jelas itu. Kita selama ini melaksanakan transaksi jual beli dulu, belajar fikihnya belakangan. Gitu. Disinilah yang mestinya kita belajar fikih juga, mengenal bagaimana jual beli. Gitu? Itu. Jadi dari situ ketika Rasulullah kemudian ke pasar, ternyata kan ada yang jual di depan, atasnya baik, tangan Rasulullah masuk ternyata kualitas buruk. Kenapa engkau tidak jelaskan? Dia tidak jalan. Kata Rasulullah, man ghasya falaisa minna. Siapa yang nipu bukan golongan kami. Ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter itu tidak lepas dari masjid.
Kemudian masjid tidak boleh lepas, pasar tidak boleh lepas dari aktivitas masjid. Nah, coba jangan bayangkan Madinah dan sekitarnya, di masjid sekitar Masjid Nabawi itu pusat perbelanjaan sekitarnya. Tapi giliran 10 menit sebelum azan tutup semua aktivitas transaksi jual beli untuk semua ke masjid. Nah, tempat kita kan boten. Sholat Jumat dilaksanakan, transaksi masih jalan. Gitu. Nah, karena itu barangkali kenapa negeri ini masih terpuruk, itu karena sistem ini tidak berjalan secara maksimal. Begitu. Barangkali cukup ya Bapak Ibu sekalian, kurang lebih hampir 1 jam kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan berbahagia ini tercatat oleh Allah sebagai amal saleh kita. Hadirnya kita di majelis, di masjid yang istimewa, di majelis ilmu ini dijadikan oleh Allah sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, atas permohonan malaikat dan semut-semut bahkan ikan-ikan yang ada di dasar lautan memintakan ampunan untuk kita. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu, setiap yang Allah anugerahkan kepada kita membawa keberkahan dalam rumah tangga kita, anak-anak kita Allah hadirkan menjadi anak yang saleh dan salihat, dan kemudian rizki yang dianugerahkan oleh Allah menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam hidup kita, mengantarkan ketaatan kita kepada Allah, dan sebagai pengantar Allah, pengantar kita menuju Allah dengan husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.